Halo semua, perkenalkan nama saya Sofia Deborah Situmorang. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 41933310008. Dosen pengampu mata kuliah Kimia Logam Utama yaitu Miss Siti Drama SPD MSc. Nah, di sini saya akan menjelaskan video yang telah dikasih Miss, yaitu mengenai pengantar logam transisi. Logam transisi atau logam blok D. Logam ini dikatakan logam blok D dikarenakan berada pada orbital D, dan dikatakan transisi karena berada di bagian tabel periodik. Logam transisi sangat reaktif dan sangat dingin. Logam transisi sangat penting untuk biologis. Contohnya itu pada logam nikel. Besi membawa oksigen ke dalam darah kita sangat penting. Contohnya itu adalah hemoglobin. pH di lambung itu sangat rendah, sehingga pH menjadi 2. Dapat kita lihat contoh dari tabel periodik. Selanjutnya itu ada logam transisi digunakan dalam probe dan dalam obat-obatan. Urease membutuhkan sekitar 24 ion yang sangat banyak. Urease merupakan salah satu protein untuk buffer organisme Helicobacter pylori. Contoh dari atom donor yaitu OH2 atau H2O, NH3CO. Atom aseptor yaitu contohnya Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Pt. Selanjutnya itu ada pembentukan kompleks koordinasi. Kunci utama dari logam transisi adalah kemampuan untuk membentuk kompleks dengan molekul dan ion kecil. Yang kedua itu, ion logam positif dapat menarik kerapatan elektron. Biasanya pasangan elektron bebas dari atom atau molekul lain membentuk kompleks koordinasi. Yang ketiga itu ada atom donor disebut ligan. Ligan di sini adalah bahasa Lewis, yaitu menyamakan pasangan elektron bebas. Yang keempat itu atom aseptor disebut asam Lewis yang mampu menerima pasangan tunggal. Contoh kompleks koordinasi yaitu bilangan koordinasi adalah bilangan yang terikat pada logam. Bilangan oksidasi sama dengan 6, menunjukkan 6 ligan yang terikat langsung ke logam. Notasi kompleks koordinasi yaitu CONH3 6 kali 3 positif 3 Cl. Bentuk molekul geometrinya adalah oktahedral. Seperti yang kita lihat, CO itu dikatakan menjadi logam dan NH3 itu bisa dikatakan menjadi ligan. Nah, selanjutnya itu ada koordinasi kompleks, bisa disebut dengan kelat. Kelat biasanya digambarkan dengan cakar yang mampu mengikat logam. Contoh dari ligan pengkelat ini adalah vitamin B12. Selanjutnya itu ada ETA atau ethylene-diamin tetraacid acid, yang dimana itu adalah pengkelat yang sangat bagus. Kegunaan dari ETA ini yaitu obat keracunan PB, yang dimana keracunan timbal. Biasanya terdapat dalam ambulans untuk berjaga-jaga jika seorang memakan atau menelan zat timbal. Yang kedua itu ada adiktif makanan atau ditambahkan untuk kesegaran. ETA ditambahkan untuk menyerap logam agar bakteri tidak hidup pada makanan. Yang ketiga itu ada pembersih bak mandi atau kelat Ca2 positif dari buih kamar mandi. Nah, ini digunakan sebagai pembersih bak mandi yang ada di kamar mandi. Selanjutnya itu ada isomer optik atau enantiomer molekul chiral. Adalah bayangan cermin yang tidak dapat ditumpangkan satu sama lain. Molekul chiral memiliki sifat yang berbeda di lingkungan chiral, seperti tubuh manusia. Selanjutnya itu ada di elektron logam. Nah, cara menghitung di elektron logam yaitu di jumlah elektron logam sama dengan nomor golongan atau tabel periodik yang ada pada tabel periodik
dikurang bilangan oksidasi dari logam. Nah, itu ada contoh yang pertama itu ada CuNH3 6 kali 3 positif, dimana bilangan oksidasi dari NH3 yaitu 0 dan bilangan oksidasi dari CO yaitu 3 positif, sehingga nomor golongan dari CO di dalam tabel periodik yaitu adalah 9 dikurangi bilangan oksidasi dari logam CO yaitu 3 sehingga hasilnya 6. Maka di elektron logam yang dihasilkan yaitu adalah D6. Contoh yang kedua itu adalah CO NiCO 4 kali. Nah, dimana bilangan oksidasi CO itu ada 0 dan nikel bilangan oksidasinya ada juga 0. Maka nomor golongan nikel pada tabel periodik yaitu 10, maka kita tulis 10 dikurang bilangan oksidasi logam Ni yaitu 0, sehingga 10 dikurang 0 yaitu adalah 10. Maka dapat kita tulis di elektronnya itu adalah di 10. Sekianlah dari pemaparan yang dapat saya berikan mengenai video yang telah diberikan di Siti. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.